Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan di seluruh paroki Saint Stephen Silabukan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kebaikan dan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, pakai hamba-Mu yang hina ini, gunakan perkataan dan kata-kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini untuk membangun iman setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Bungkus sama-Mu dengan kuasa darah Yesus Kristus dan bukalah hati kami, semua jemaat Tuhan yang mendengar, kiranya mereka diberkati dan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, minggu kedua kita berada di tahun yang baru. Saya terus terpanggil untuk berkhotbah sekali lagi tentang pribadi Petrus. Minggu lalu kita bercakap tentang bagaimana Tuhan memanggil Petrus. Dan pada hari ini sekali lagi kita mau belajar bagaimana pribadi Petrus dan murid-muridnya itu sewaktu mereka berada melayani Tuhan bersama-sama. Nah, teks pembacaan kita diambil di dalam Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-23 yang telah dibacakan oleh pembaca Injil tadi. Saya tidak akan membacanya lagi, tapi saya akan mengambil beberapa bahagian penting di dalam teks pembacaan ini yang saya percaya bagian itu menjadi poin dan menguatkan kita bersama. Nah, pembacaan kita sebentar tadi, saudara, itu menceritakan bagaimana Yesus mengarahkan dan memberikan arahan kepada Petrus dan semua murid-muridnya yang lain untuk mendahului dia, menaiki sebuah perahu dan mendahului Yesus ke seberang. Dan kita tahu semua ceritanya, saudara, di tengah-tengah perjalanan mereka, saudara, mereka menghadapi gelombang angin dan ombak yang sangat kuat. Dan kita tahu ceritanya Tuhan datang mendapati mereka. Nah, saudara, di dalam bahagian ini ada banyak perkara yang kita boleh pelajari bersama-sama. Ada banyak perkara yang kita boleh perkatakan bersama-sama melalui lewat cerita yang telah kita bacakan sebentar tadi, saudara. Namun, pada hari ini saya mau supaya kita membuka hati dan membuka pikiran kita. Mari kita bersama-sama menempatkan diri kita ini bersama-sama di dalam perahu itu. Saudara dan saya, kita semua bersama-sama di dalam sebuah perahu. Dan perahu itu saya beri nama, perahu itu adalah nama gereja kita masing-masing atau nama paroki kita. Nah, pada mulanya, saudara, Tuhan mengutus atau mengarahkan kita untuk menaiki perahu itu. Dan kita sedang berlayar di lautan 2021. Kita langsung tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Kita hanya mengikuti perintah dan arahan Yesus. Dia berkata, naik ke perahu dan dahulilah aku ke sana. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, makanya saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengambil satu tema bersama menghadapi badai. Mungkin saya sekali lagi katakan, mungkin di awalnya sewaktu kita menaik perahu itu keadaannya semua baik, cuacanya sudah baik. Di 2021 mungkin kita memulakannya dengan baik, pelayanan kita. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah perjalanan kita menyusuri tahun 2021 ini bersama-sama. Dan saya mau katakan, saudara ada dalam perahu itu, saya juga ada dalam perahu itu. Kita bersyukur dalam pembacaan ini kita melihat, saudara, bahwa sewaktu
mereka berada di dalam perahu dan Yesus memerintahkan mereka supaya mereka mendahului Yesus naik ke perahu, tidak ada bantahan daripada murid-murid Yesus. Tidak ada. Dan apabila berada di ombang-ambingkan, tidak ada yang terfikir mau patah balik. Nah saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021 ini. Mungkin di tengah-tengah tahun 2021 ini saudara, ada gelombang yang besar, ada ombak yang besar yang sedang memukul perahu kita, yang sedang memukul gereja kita. Tapi saya berharap tidak ada di antara jemaat yang ingin patah balik. Di dalam pembacaan ini saudara, mereka menghadapi badai itu bersama-sama. Mereka menghadapi angin itu bersama-sama. Yang kuat. Dan tidak ada seorang pun di antara murid-murid Yesus yang berkata, mari kita patah balik. Tidak ada saudara. Dan itu harus menjadi ketetapan kita saudara-saudara dan saya. Pada waktu kita berada dalam sebuah pelayanan perahu bersama-sama. Doa saya supaya tidak ada jemaat yang mau berpatah balik apabila diombang-ambingkan oleh angin. Dan saya harap juga tidak ada yang mau terjun ke bawah untuk berenang balik ke tepi pantai. Itu doa saya. Tapi saya mau saudara dan saya terus berada, kekal berada di dalam perahu, di dalam gereja pelayanan. Apapun cabaran, apapun godaan, apapun tantangan yang dihadapi, saudara dan saya tetap berada di dalam perahu. Amin saudara. Karena kita yakin percaya bahwa Tuhan pasti hadir. Tuhan pasti hadir di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah badai yang kita hadapi. Itu Tuhan pasti hadir. Kalau kita melihat pembacaan Alkitab dalam ayat yang ke-25, pada waktu murid-muridnya menghadapi angin yang begitu kuat, ayat 25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, cerita yang sama ini juga ditulis oleh Markus dan Yohanes. Dalam Injil Markus, Alkitab mencatat bahwa seperti ini. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Nah saudara perhatikan ayat yang ditulis oleh Markus. Dia berkata bahwa ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Saudara, angin sakal ini ialah angin yang datang dari arah hadapan, bertentangan dengan perahu yang sedang mereka dayung. Dan betapa sukarnya, betapa susahnya saudara, waktu angin yang begitu kuat yang datang dari hadapan itu, dan mereka berusaha terus mendayung saudara. Saudara, gambaran seperti ini saya yakin percaya selalu ada di dalam pelayanan kita. Apabila saudara dan saya berada dalam perahu yang sama, saya yakin percaya pasti ada tantangan yang datang dari hadapan. Namun saudara, saya harus katakan ini, Tuhan pasti hadir. Markus mencatat bahwa Yesus melihat betapa payahnya murid-muridnya mendayung karena angin sakal, dan Yesus datang berjalan di atas air. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kita menghadapi badai apapun yang terjadi pada tahun 2021 ini, karena kita yakin percaya saudara, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, dalam setiap tentangan angin sakal yang datang kepada kita, Tuhan pasti hadir. Tuhan melihat
keadaan kita. Tuhan melihat situasi kita. Betapa payahnya kita mengharungi tahun 2021 ini. Dengan tantangan yang kita hadapi. Dengan pergumulan yang hadapi. Saudara, Tuhan tidak menutup telinga. Tuhan tidak menutup mata. Tetapi Dia melihat segala pergumulan kita. Dan kita yakin, percaya saudara, apapun pergumulan kita di tahun 2021 ini, waktu kita berada dalam perahu yang sama, Tuhan pasti hadir. Bukan itu saja saudara, apabila kita bersama menghadapi badai, kita harus berani memohon dan percaya kepada Tuhan. Sepanjang 2021 ini, seperti yang saya katakan pada tahun dalam khotbah saya pada minggu lalu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa kita masih hidupkah? Atau apa kita akan matikah? Tapi mari kita di tengah-tengah pergumulan, saudara, tetap panjatkan permohonan. Bukan saja memohon, tapi percaya. Saudara, Petrus pada waktu dia melihat Yesus berjalan di atas air, dia membuat satu permohonan yang saya yakin, percaya, inilah permohonan yang paling luar biasa yang pernah diminta oleh Petrus. Dia berkata dalam ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara, ini satu permintaan yang luar biasa bagi saya. Karena orang yang memiliki kuasa yang luar biasa yang seperti Yesus saja, yang bagi pandangan saya, yang mampu berjalan, melakukan mujizat itu, berjalan di atas air, di tengah-tengah ribut, di tengah-tengah gelombang yang sangat kuat, Yesus sedang berjalan di atas air. Dan Petrus memberikan satu permintaan yang bagi saya tidak masuk akal secara manusia. Petrus bilang, kalau itu Engkau, suruh aku juga berjalan di atas air. Ini satu permintaan, saudara. Permintaan untuk melakukan mujizat sama seperti yang Yesus lakukan juga. Ini satu permintaan berani daripada Petrus. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, melalui tahun 2021, saya sendiri mau belajar. Dan saya mau kita sama-sama belajar supaya kita jangan malu dan jangan rasa tidak mungkin melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Kalau Petrus boleh berjalan di atas air, melakukan mujizat, dan dia hanya manusia biasa, melakukan mujizat yang luar biasa, itu atas permintaannya. Dia katakan, Tuhan, kalau itu Engkau suruh aku juga berjalan di atas air. Dan Yesus bilang, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, kunci untuk kita berhasil melakukan mujizat, bahkan berhasil untuk sentiasa berada dalam perahu sepanjang 2021 ini, mari kita memohon percaya kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Apabila kita melakukan sesuatu, lakukan itu dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan pasti bekerja. Saudara, tahun 2021 ini saya memulai dengan beberapa rangka program-program yang harus saudara dan saya laksanakan. Dan saya harus katakan itu, waktu saya meminta kepada Tuhan, saya harus minta supaya Tuhan lakukan mujizat. Poin yang terakhir, saudara, pada waktu badai datang kepada kita, pada waktu pergumulan datang kepada kita, pada waktu kita berada di dalam perahu bersama-sama, mari atasi ketakutan itu, atasi kebimbangan itu, saudara. Murid-murid Yesus pada waktu Yesus datang, mereka semua berteriak bahwa itu hantu. Ada ketakutan, ada kebimbangan. Bahkan Petrus sekalipun, pada waktu dia mulai berjalan di atas air, pada mulanya dia berani. Karena dia berkata, Yesus berkata, marilah, datanglah. Dan Yesus mulai berjalan di atas air.
Tapi Alkitab berkata, pada waktu angin mulai bertiup kembali, di situ ada ketakutan. Di situ ada kebimbangan yang ada dalam kehidupan Petrus. Dan pada waktu dia bimbang, pada waktu dia mulai takut, di situ dia mulai tenggelam kembali. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, Alkitab mencatat lebih 1000 kali perkataan jangan takut. Makanya saudara, mari kita atasi ketakutan. Kita atasi kebimbangan ini. Ayat yang ke-31 berkata, segera Yesus menghulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, mari kita buang rasa ketakutan, kita buang rasa kebimbangan. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah pelayanan kita mengharungi tahun 2021 ini, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mari kita atasi rasa ketakutan itu. Karena Yesus adalah jaminan kehidupan kita. Yesus akan membawa kita ke satu tempat yang saya percaya kita pun tidak tahu di mana tempat itu. Tapi kita yakin percaya Yesus pasti akan bertindak. Yesus pasti akan bertindak. Saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari bersama menghadap badai tahun 2021 ini. Mari bersama menghadap angin sakal dengan cara penuh keyakinan, dengan keyakinan yang penuh bahwa Yesus pasti hadir bersama-sama dengan kita di dalam pelayanan kita. Memohon dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan datang. Dan mari kita atasi ketakutan kita. Sungguh pun kita harus berdepan dengan angin sakal, pergumulan yang hebat, yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau tanamkan dan meteraikan firman Tuhan dalam hati kami. Tuhan, melalui mengharungi tahun 2021 ini, kami tahu ada banyak badai, pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami mau belajar kebenaran akan firman-Mu, supaya kami tetap percaya kepada Engkau dan penuh keyakinan bahwa Engkau pasti hadir di tengah-tengah pelayanan kami pada tahun 2021 ini. Dan kami akan berusaha mengatasi rasa ketakutan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan di dalam hati kami, supaya kami benar-benar dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.